lokasi pembuangan janin. Konon di tempat ini sering sekali menampakkan sosok-sosok tak kasat mata, bahkan kerap memanggil-manggil. Akan tetapi suara panggilan tersebut hanyalah suara hantu. Kisah misteri Putra Buana. Halo, sebelum menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Dinding Channel. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya berada di area belakang tempat tinggal saya. Di sini kerap sekali terdengar suara rintihan, bahkan suara anak-anak kecil menangis. Dalam kisah misteri Putra Buana kali ini, saya akan mengisahkan sedikit sejarah yang terdapat di lokasi ini. Konon katanya, di lokasi sini merupakan tempat untuk memakamkan janin-janin aborsi. Dan dikala itu begitu banyak kejadian-kejadian yang terdapat di lokasi sini. Bahkan sebagian besar orang melihat ada sekerumunan cahaya dan juga ada sesosok kepala terbang atau yang biasa disebut dengan kuyang. Di sini kerap sekali menampakkan diri. Ya entah mungkin karena tempat ini merupakan tempat yang dijadikan pemakaman anak-anak yang belum saatnya dikeluarkan atau dengan paksa, atau karena di tempat ini memang terdapat pohon yang besar. Ini tepat di atas saya ini. Di pohon ini sering sekali terdengar suara perempuan dan sosok-sosok yang tak kasat mata. Dan bukan hanya karena itu, di tempat ini begitu banyak sekali kisah-kisahnya. Ada juga sesosok ular gaib atau ular siluman. Ular itu sangat besar sekali, bahkan ukurannya hampir seperti bus atau mungkin truk. Ini tepat di atas saya ini. Ya, inilah pohon yang biasanya untuk duduk sesosok perempuan. Dulu pernah juga orang mengalami kejadian aneh, yaitu pasien saya atau tamu saya. Beliau duduk tepat di depan pintu dapur dan melihat ada seseorang tepat di tempat saya ini memanggil. Lalu ia berlari. Didatangilah orang tersebut. Ternyata di sini tidak ada siapa-siapa. Bahkan saya sendiri pun pernah mengalami kejadian itu. Kemarin waktu saya di sini, saya juga duduk santai di rumah. Dan saya melihat ada kiloan senter, seperti orang menyenter atau lagi berbuat apa di sini. Lalu saya datangi. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sini. Itu bukan sekali dua kali, tetapi sangat sering. Bahkan saya pun sangat senang di lokasi sini.
Ini lokasinya tenang, memang ada pohon besar, tetapi di sini ini tenang, nyaman. Entah kenapa mereka itu sering sekali menampakkan di sini. Bahkan setiap maghrib pun tidak ada orang yang berani ke sini. Padahal di sini lokasinya lumayan aman. Namun yang ditakutkan bukan masalah sosoknya, tetapi yang ditakutkan yaitu ular. Karena di sini banyak sekali ularnya. Dan ada beberapa yang sudah ditangkap warga. Dan itu ukurannya macam-macam, ada yang 2 meter bahkan sampai 5 meter. Di sini banyak sekali ularnya. Karena ini masih lokasi rawa. Ini lokasinya masih rawa. Tetapi walaupun ini memang tepat di belakang rumah atau tepat di perkampungan, di lokasi sini juga sangat banyak kejadian-kejadian yang mungkin tak masuk di akal nalar manusia. Namun jika kita simpulkan lagi, sosok-sosok tersebut hanyalah ingin berkomunikasi atau menyampaikan pesan, karena mungkin apa yang mereka kerjakan masih belum terselesaikan. Oleh karena itu mereka menampakkan diri dan bahkan memanggil semata hanya untuk menyampaikan sebuah pesan, bukan berniat mengganggu atau menakut-nakuti, tetapi mereka itu ingin menyampaikan sebuah pesan. Dan kita jangan ada kata takut dengan mereka, karena kita memang sudah berdampingan, di mana kita saling mengisi, saling menghargai, saling berbagi. Dan jika kita dimintai bantuan, apabila kita mampu, kenapa kita tidak membantu? Kita wajib untuk membantunya. Dan bukan hanya di sini saja. Terkadang area-area jalan raya pun, bahkan masjid yang terdapat tepat di kampung saya ini, sering sekali menampakkan sosok-sosok perempuan. Bahkan saya pernah juga melihat ada sosok wanita sholat. Namun setelah saya datangin ternyata tidak ada. Entah itu sosok apa, tetapi terlihat jelas sekali ia sholat, bahkan sama seperti manusia. Yang anehnya, pada saat itu pintu seluruh masjid terkunci. Kenapa? Saya baru menyadari bahwa pintu masjid itu terkunci. Disitulah saya sadar bahwa itu adalah bukan manusia, atau mungkin jin muslim yang melaksanakan sholat wajibnya. Di kampung saya ini tidak heran apabila terdapat keanehan-keanehan tersebut. Karena konon katanya di tempat sini atau di kampung sini itu merupakan bekas jalan pintas atau lokasi persembunyian para pejuang. Bahkan ada pula kisah yang paling fenomena di kampung sini, yaitu kisah seorang maling yang dikubur hidup. Pada saat itu ada salah satu maling yang tertangkap warga dan diikat,
namun tidak dimasak. Ia langsung diikat dan dibuat pingsan. Setelah pingsan, ia belum mati atau belum meninggal, tetapi hanya pingsan. Lalu sama warga tersebut, maling itu dikubur hidup-hidup tepat di area aliran sungai yang terdapat di depan saya ini. Selain kisah-kisah tersebut, masih banyak kisah yang terdapat di lokasi area sini. Selain hantu kuyangnya, penampakan sosok perempuan, pocong, dan lain sebagainya. Bahkan di area sini sering disebut angker, walaupun banyak orang yang menyebutnya angker, tetapi kata-kata angker itu sesungguhnya tidak ada. Itu hanyalah ciptaan manusianya sendiri, karena adanya rasa takut atau sugesti-sugesti tentang sosok makhluk astral. Ya, cukup sekian kisah misteri Putra Buana kali ini. Saya Abi Putra Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap klik subscribe, like, share.